Ya Robbi, 2 hari ini berita duka memenuhi pesan WhatsApp dan berbagai media sosial. Hampir semua WA grup yang saya ikuti semua penuh ucapan bela sungkawa. Berjejer, saling bersahutan hingga malam ini saat kulepaskan kegundahan kalbu dalam cerita singkat ini. Tak tahu sudah berapa kali gelombang COVID ini naik turun membersamai kehidupan hampir 2 tahun ini. Saat berita tsunami, kematian COVID yang berjatuhan di India beberapa waktu yang lalu, kita hanya bisa bersedih menyaksikan di layar kaca atau smartphone kita. Namun hari-hari ini, berita itu menjadi fakta di negeri ini, di mana gelombang kematian COVID menerjang negeri ini. Ya Rabbi, pagi-pagi buta kami sudah tersentak satu persatu nama-nama yang sangat akrab dengan kami. Engkau ambil dengan perantara COVID ini. Mereka adalah saudara, teman seperjuangan, dan guru-guru terbaik kami yang selama ini sangat mewarnai hari-hari kami. Belum lagi sederetan nama yang masih engkau uji mereka dengan sakit akibat terpapar virus. Ya Rabbi, sungguh semua kehidupan ada dalam genggaman tangan-Mu yang maha perkasa. Engkau zat yang maha mengetahui rahasia di balik semua ini. Sambil bertanya dalam hati, apakah saudara, teman seperjuangan, dan guru-guru terbaik kami yang sudah merindukan-Mu, atau Engkau yang telah merindukan mereka? Atau apakah ini cobaan, jalan kemuliaan, atau bahkan azab? Tetaplah Engkau yang maha mengetahui. Ya Rabbi, sungguh kami sadar kematian itu adalah kepastian. Sementara corona bukan sebab kematian, namun hanya jalan dari sekian banyak jalan menuju kondisi kematian. Apakah karenanya banyak dosa-dosa yang masih kami lakukan membuat kami malu dan takut berjumpa denganmu? Ya Rabbi, sungguh jangan kau tinggalkan kami. Kami takut dan tak sanggup menjalani cobaanmu tanpa cinta dan kasih sayangmu. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kuatkan kami menghadapi ujian ini. Jika semua ini jeweran-Mu kepada kami atas kebandelan kami, maka cukuplah semua ini sebagai nasihat. Ampunilah kami dan bawalah kami kepada petunjuk-Mu yang lurus. Saudaraku, kita patut merenung. Apakah kegelapan ini Allah timpakan kepada negeri yang pemimpinnya masih lancang melanggar syariat Allah dan bahkan menantang syariatnya dengan pongah, menolak ajaran yang mulia, serta memusuhi wali-wali kekasihnya? Untuk itu, mari kita nasihati mereka supaya bersegera bertaubat, menghentikan semua kezaliman, khususnya kepada umat dan ulamanya. Rapatkan barisan. Inilah momentum terbaik untuk tetap menggelorakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar demi tegaknya kehidupan Islam. Wahai para pemimpin yang di pundaknya memikul amanah rakyat, bersegeralah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah cukup kemaksiatan terbesar ini engkau lakukan. Campakkan berhala-berhala yang kau puja selama ini. Demokrasi sekuler hanyalah utopia fata morgana yang mengundang kemarahan Allah, yang dengannya hukum Allah kau campakkan, ajaran dan hukum Islam kau anggap berbahaya, sementara ulama dan para pejuangnya kau kriminalisasikan. Hukum engkau jungkir balikkan mengikuti tongkat komandomu. Kurang apa lagi? Semua sudah dibuka oleh Allah. Betapa lemahnya kita manusia. Allah hadirkan makhluknya yang begitu kecil tak kasat mata, sudah membuat kalang kabut kewalahan seantero jagat raya. Mari bertobatlah. Senyampang nafas
yang sekarang ini betul-betul kita sadari sangat berharga masih bersemayam di dada kita. Hanya dengan itu Allah akan meridhoi kita. Memang jika sudah ajal, tak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Pertanyaan besarnya adalah, saat ajal itu menjemput kita, bagaimana kondisi dan persiapan kita? Di saat seperti sekarang ini, ketika kematian begitu nyata di kelopak mata, sungguh ini semua terkandung lapis-lapis pelajaran mahal bagi orang-orang yang masih hidup cahaya imannya. Lantas, dengan cara apa lagi supaya kita bisa kembali kepada Allah sebagai hamba yang berharga di depannya kelak?